Oke, selamat siang. Balik lagi bareng kita bertiga, masih di serangan balik episode kelima. Tadi di part 1 kita bahas tim-tim IPL pekan kelima. Nah, di part 2 ini kita mau bahas beberapa liga lainnya dari Spanyol, Itali, Ligue 1 sama Bundesliga. Kita mulai dari mana dulu nih? Dari Spanyol dulu kali ya. Di Spanyol itu, bentar. Udah ada kan ya? Oke. Ya, Di Spanyol, big three-nya Madrid lawan Bilbao, Valencia lawan Madrid, Valencia lawan Real Madrid, sama Barcelona lawan Granada. Kayaknya paling seru di antara big three ini Madrid lawan Bilbao kali ya. Gimana nih, Zu? Madrid lawan Bilbao. Atletico kali. ya Atletico. Iya, Atletico Madrid lawan Atletico Oh iya. Bilbao. Ya sebenarnya ini dua pertandingan papan atas sih, Atletico Madrid sama Bilbao sama Valencia Real Madrid itu dua-duanya di posisinya Kita lihat di ya. atas sih. Kita lihat kalau nggak salah 1, 2, 3, 5. 3 ya. Nah itu 1, 2, 3, 5 Sociedad doang itu semuanya belum pernah kalah nih kebetulan nih. Jadi agak ketat sih ini Atleti kita lihat kemarin di UCL 0-0 ya lawan Porto ya. Jadi Griezmann belum moncer juga ternyata. Kita pikir pulang langsung kayak lepas dari beban lah di Barca. Cuman ternyata kayaknya masih butuh adaptasi mungkin dulu nggak main 3-5-2 ya kayaknya dulu Simeone ya. Sekarang main 3-5-2. Kemarin kalau nggak salah Koreanya jadi ke tengah tuh. Jadi si Griezmann sama Suarez. Nah, Griezmann sama Suarez sendiri juga belum dulu kan nggak pernah ya, baru ketemu. Sebenarnya yang kasihan Felix ya. Felix pemain muda bagus, cuman jadi kegeser gara-gara Griezmann. Harusnya ketat sih ini Bilbao. Kita lihat sendiri ada Inaki Williams. Kita lihat Bilbao kan masih dengan pemain lokal Basque-nya itu, tapi masih tetap selalu menyulitkan orang. Harusnya sih ini Atleti masih bisa menang lah, menang tipis. Ini mainnya kan main di Wanda lah ya. Mungkin 0-0 atau 1-0 kayaknya sih lebih ke arah sana. Kita lihat ini kemungkinan bakal ketat dan nggak gitu banyak gol sih feeling gua sih. Harusnya Atletico Madrid menang lah ya. Bisa lah. Oke deh. Next-nya nih, Valencia Real Madrid tuh. Yang menarik ini ada dua pemain lagi on fire sih. Kalau di Valencia itu Carlos Soler tuh di tengahnya. Kalau di Madrid lagi orang banyak ngomongin Camavinga nih. 2 pertandingan. 1 gol, 1 assist ya? 1 gol, 1 assist. Baru sekian menit mainnya. Kayaknya nggak nyampe 40 menit deh. Baru main masuk babak kedua terus. Dia mungkin bisa inti kayaknya bakal di match kali ini. Tapi kita lihat Modric juga lagi bagus. Tapi yang cedera itu Kroos kalau nggak salah sama Bale cedera panjang kalau nggak salah. Yang bisa dilihat tim newsnya deh. Yang masih klasik sih Eden Hazard sih, masih Ancelotti masih sampai bilang dia masih agak Hazard tuh kurang apa istilahnya, kurang ngambil keputusannya, kurang itulah masih bertele-tele gitu, diputer-puter lagi. Jadi kemungkinan sih Vinicius pasti di kiri, nanti di kanannya entah Hazard atau kemarin Rodrigo juga nyetak gol, atau Lucas Vazquez bisa dimasukin sih kemungkinan. Nah, di belakang Alaba kemungkinan masih di bek kiri karena Mendy sama Marcelo belum sembuh kayaknya, jadi masih Nacho sama Militao di tengahnya, Carvajal di kanan, di tengah mungkin Casemiro, Modric sama Camavinga kayaknya. Depannya Benzema lah, kita tahu lagi on fire juga.
Biasanya sih seru sih, selalu main di Mestalla, golnya selalu banyak dan keseringan seri sih. Kebanyakan 2-2, 3-2, kalau nggak salah ingat di musim-musim lalu itu banyak, malah mungkin di sebelumnya lagi kali ya. Gue ingat sih di Mestalla dulu, sempat kalah malah Madrid itu di Mestalla tuh 4-1. 4-1. Mhm. Jadi biasanya sih golnya selalu banyak nih pertandingan Valencia sama Madrid. Seru sih ini, kemungkinan malah feeling gue ini lebih seru daripada Atletico sama Bilbao sih. Tapi si Camavinga bagus ya, waktu lawan Inter aja asisnya bagus ya ke Rodrigo Iya, itu ya. main Kayaknya 1-2, iya terus dia betul-betul. masuk ke box, langsung ngasih assist. Tipikalnya kan Asis. dulu gue kalau pernah nonton video sebelumnya kan gue bilang mirip Pogba sih dia, tipikalnya box to box, sering masuk ke kotak penalti. Memang tipikalnya seperti itu, sama-sama pemain Prancis juga. Menarik lah. Gimana, Wei? Ada pandangan, Wei? Ya, Madrid itu tuh sejak ditinggal Ronaldo. Mohon maaf. Malah keputar video. Jadi Madrid sejak ditinggal Ronaldo itu bisa dibilang bermainnya sih biasa-biasa aja ya, tapi konsisten gitu. Jadi menurut gue mentalnya juara mereka itu yang membuat mereka itu sejelek-jeleknya main tuh somehow itu tetap aja masih bisa dapat poin gitu. Walaupun sekarang memang porosnya ya bertumbuh sama Benzema. Tadi bilang di musim ini juga Benzema di Liga top skor gol dan top skor assist. Jadi udah kayak Harry Kane. Ya kalau untuk ditanya melawan Valencia seperti ini sih ya kalau menurut gue sih feeling sih Madrid bisa unggul. Kembali lagi karena dengan adanya Camavinga ya itu juga kejutan juga ya. Ternyata dia tuh bermain cukup cepat ya ngeblendnya ya, dan juga mental dia itu seperti mental pemain umur 25 gitu. Jadi nggak canggung, nggak minim kesalahan gitu. Minim kesalahan dan juga positioningnya juga oke, bagus. ya. Bagus dan dia ada kecepatan juga dari nggak ya tadi gue pikir dia itu lebih ke gelandang bertahan ya, ternyata tipikal yang box to box gitu. Terbukti dari 1 gol dan 1 assist ya di situ. Kalau yang lainnya sih sebenarnya ya sama-sama aja bermainnya akan seperti itu, bermain dari sayap ya, mengandalkan Vinicius di kiri atau di kanan. Biasanya mungkin beratnya di kiri ya, karena di kanan kan juga ganti-ganti. Gitu. Jadi harusnya Madrid masih bisa menang tipis. Gitu sih menurut gue sih. Terlepas Carlos Soler lagi on fire, tapi lihat kemarin bagaimana Courtois ya, berapa kali save kan lawan Inter kan, baik banget dia save-nya. Jadi Madrid nggak gampang dijebol kali ini. Walaupun di Liga dia sempat kebobolan 2 gol ya kemarin ya, 2 gol 5-2 kan. 5-2. Tapi masih bisa, menurut gue masih bisa. Ini skor ini kemungkinan nggak terlalu skor gede ya, mungkin 0-1 atau 1-2. Kalaupun seri ya mungkin 2-2, itu paling subur-suburnya gitu. Oke deh, kita lihat deh ya, Madrid kita bakalan berhasil ngalahin Valencia di Mestalla atau enggak ya. Next-nya kita ke Barcelona nih, yang kemarin di bantai kemarin di kandang siapa ya lawan Bayern? Kandang Barca. Main di kandang Bayern, iya kan? 0-3 loh. Iya, ya di kandang Barca ya. Ter Stegen Gimana nih, sempat ribut tuh sama Pique katanya. Ya, jadi gue pernah bilang kan waktu itu di video kita yang pertama-tama bahwa Barca musim ini tanpa Messi itu sebenarnya unpredictable permainannya. Lebih susah ditebak dan menarik loh, nontonin mereka bermain itu menarik, tetapi belum teruji melawan tim besar gitu. Jadi melawan klub
papan tengah dan bawah mereka bisa dibilang cukup ini ya, udah mulai ketemu pola permainannya. Tetapi pada saat ketemu tim besar itu juga belum kelihatan. Nah, kemarin itu waktu lawan Bayern ada perubahan formasi ya. Kita lihat biasanya Koeman menggunakan 4-3-3, tapi kali ini dia menggunakan 3-5-2 gitu. Dan menaruh Luuk de Jong sebagai target man di depan. Nah, gue kurang ngerti kenapa karena lawannya Bayern jadi bermain lebih cenderung hati-hati atau lebih bertahan ya. Kebetulan Bayern kemarin tuh Bayern yang udah mulai kembali ke Bayernnya siapa, Hansi Flick. Gila ya Bayernnya. Kayak robot kemarin mainnya. Bener-bener ini, bener-bener gila itu mainnya. Gitu. Jadi ya bener-bener ya Barca di sini sih memang nggak masih butuh waktu kalau lawan tim besar. Nah, ya kalau melawan Granada sih harusnya bisa jadi momentum mereka untuk bangkit ya. Kebetulan Granada juga lagi nggak bagus juga di Liga posisinya, dan kita lihat aja gimana Memphis masih akan on fire lagi apa enggak. Pedri udah mulai bermain ya setelah libur, tapi ya kemarin itu kita bisa lihat ya Jordi Alba dan Sergio Roberto itu di wing itu mati itu, ketutup sama Pavard dan Davis. Jadi ya gitu sih. Jadi harusnya sih pertandingan ini kalau misalnya memang Barca bisa bangkit, feeling gue nggak akan jauh-jauh, masih skor tipis. Oke lah. Oke, next-nya kita ke Serie A nih. Ada big match Juve lawan Milan. Gimana, Zu? Ya, Juve kemarin udah sempat menang ya di UCL, kemenangan pertama tuh 3-0. Tapi lawannya ya kita tahu Malmo lah ya. Malmo. Itu 1 penalti, 1 Morata, 1 lagi siapa lupa gue. Alexandro. Oh ya, Alexandro. Betul. Ya mudah-mudahan sih itu udah momen kembalinya Juve ya. Kalau enggak kurang seru sih kalau kita lihat Serie A kalau cuman sekarang kemarin kalah lawan Empoli, kalah lawan Napoli, kita lihat ya kalau nggak ada Juve-nya kurang menggigit lah. Kita lihat nih Milan juga lagi bagus-bagus ya meskipun kemarin kalah ya sama Liverpool ya. Tapi agak aneh juga tuh Zlatan nggak main, Giroud main babak kedua doang waktu kemarin lawan Liverpool. Tapi pimpinannya malah sekarang masih Roma nih. Kalau kita lihat kalau nggak salah Roma ya nomor 1 ya yang lagi on fire sih. Harusnya sih ini kalau nggak mau ketinggalan dari Roma ya Milan harus push cari kemenangan sih, mumpung Juve-nya belum balik 100% lah. Kalau gue bilang sih ini masih ada chance buat Milan lebih menang sih meskipun mainnya di Juventus Stadium ya. Kita lihat kemarin golnya Juve ya itulah masih 1 cuma dari penalti. Morata kita tahu sendiri labil. Chiesa belum main kayaknya ya. Chiesa udah main belum ya? Oh, udah main kayaknya, nggak ditulis di sana. Ya paling yang menarik bisa nanti ada Chiesa sama Brahim kali ya di Milan. Yang kunci sekarang kayaknya Brahim banyak kontribusi di Milan, jadi permainannya lebih menarik. Cuman memang secara defensif masih jauh lah ya. Kita lihat mainan dibandingin sama Donnarumma. Jadi ada chance juga sih. Feeling gue bakal seri sih ini. 1-1 lah. 1-1. Wei, prediksi Juve Milan gimana, Wei? Ya, ini bisa dibilang 2 tim yang sekarang di levelnya mediocre ya. Terlepas Milan lagi di atas, cuma beda selisih gol doang sama Roma. Ya nggak akan bertahan lama sih Milan di atas juga kayak musim lalu kan, karena ya kembali lagi kedalaman skuadnya nggak banyak gitu. Tapi dengan pemain-pemain muda ini tuh Milan atraktif permainannya.
seperti musim lalu juga bisa dibilang atraktif. Gue memang sedikit lebih bisa dibilang musim ini itu lebih enak nontonin Milan ketimbang Juve, karena ya pemain Juve itu Allegri lagi, begitulah. dan di tengah ya nggak ada kreativitas, gitu-gitu aja bermainnya. Ya benar-benar kayak apa, ngandelin otot aja gitu loh, nggak enak deh nontonin Juve musim ini ya. Beda banget sama beberapa tahun lalu lah gitu. Bahkan musim sebelum ada Ronaldo gitu, itu enak ditontonin. Tapi sekarang tuh enggak gitu. Kemungkinan besar sih ini akan berimbang dari segi penguasaan bola. Jadi nggak akan yang terlalu dominan, akan cukup berimbang, dan Juve akan mengandalkan bola-bola atas ya, karena ada Morata di depan. Kalau Zlatan nggak main ya harusnya Milan bisa memanfaatkan counter attack ya, karena counter attack Milan itu cukup cepat gitu. Ibrahim Diaz juga kemarin habis ngegol kan, jadi ada kepercayaan diri juga buat dia gitu. Prediksi sih kemungkinan besar seri. Tapi ini ada statistik yang menarik ya, si Allegri ternyata selalu menang nih lawan si Pioli, 14, draw-nya 3. Kayaknya nggak pernah kalah nih. Kita lihat deh. Entah Juve Milan ini siapa tahu. Ini Juve kalau menang pertama kali menang kan ya? Iya. Kalau di Serie A ya. Betul kan? Di Serie A kan ya. Kalau sampai kalah lagi, kayaknya dia bisa masuk degradasi kali ini ya. Arsenal aja udah menang ya? Ini... Iya, Arsenal aja udah menang. Masih Juve belum. Ya itu dia lulusannya Arsenal kan suka bikin blunder kan? Oh iya, kipernya. Yes nih. Aneh sih gue dari dulu tuh kenapa nggak mau beli penggantinya, dan selalu beli gelandang tengah. Dari dulu gue bingung itu Juve. Iya, numpukin gelandang tengah banget pakai gelandang tengah. Yang dijadiin sayap. Nggak ada sayap sama sekali. Iya, Rabiot dijadiin sayap, Matuidi dulu dijadiin sayap. Udah aneh-aneh. Tapi masih juara aja dulu zamannya itu. Iya. Terus yang lagi menarik dibahas, gue lagi demen bahas ini nih, Verona, AS Roma nih. Mourinho kayaknya semenjak dipegang mau lagi bagus-bagusnya nih ya. Iya. Gimana ada menang pandangan? Terus 6 kali kalau nggak salah. Iya. Dan subur ya. Menang terus ya. Iya. Pertama si Pellegrini ya, atau asik ya dilihatnya. Pellegrini. Ya. Lorenzo Pellegrini. Ngegol mulu. Sama Zaniolo, Abraham. Uniknya sih pemainnya juga kita lihat nggak banyak yang bagus ya sebenarnya, cuman dan nggak punya 11 inti yang permanen juga sih. Mourinho sering ganti-ganti terus tuh. Mungkin gini ya, Mourinho nggak ada beban gitu loh. Kan kita tahu semua klub yang dipegang sama Jose kan pasti ada beban kan, ekspektasi. Apalagi kalau tapi kita nggak tahu nih seberapa lama, karena biasanya Mourinho itu selalu di awal musim di puncak, tapi setengah musim berikutnya hilang gitu kan. Nah, ya, tapi kali ini gue ngeliatnya sih kayaknya dia nggak ada beban atau ekspektasi yang berlebihan terhadap dia gitu. Beda waktu zaman dia di klub-klub yang lebih top ya. Itu ada beban, sehingga jadi sering terjadi ya, kita tahu kan konflik-konflik internal kan antar dia dengan pemain gitu sih. Kayaknya kalau di Roma nggak ada pemain yang lebih besar dari Mo kayaknya. Kalau di klub-klub lainnya kan dia banyak konflik sama kaptennya, sama pemain-pemain yang bintang populer, ya kan, pemain bintang gitu. Ya ini lebih kayak zamannya Mourinho di Porto lah. Porto, semuanya nurut sama dia harusnya sih. Iya. Oke, ada yang mau dibahas lain nih, Inter Bolonya buat juara. Inter menang lah itu. Iya, itu menang lah. Inter menang lah itu ya. Oke deh, kita lanjut ke Ligue 1 kali ya. PSG lawan Lyon nih. Ya ini seru ya. Bukan seru sih. Gue pengen nonton. Menarik untuk ditonton. Iya, pengen nonton PSG bermain dengan MNM-nya di home gitu. Di Parc des Princes kan belum pernah nih main bersamaan. Iya, kemarin away gitu. Jadi ini kayaknya
momen ngelihat mereka main bareng. Ya, kita akan lihat lagi nih apakah di depan itu bisa kompak, karena ngelihat dari lawan klub Brugge itu sama sekali nggak ada kompak-kompaknya. Messi sama Neymar lebih main berdua, Mbappe kayak ditinggalin, dan kalau Messi juga suka nggak dapat bola ya. masih ini sih, masih kelihatan individu banget pada saat mereka menyerang ya. Ya, tetap Poch lah feeling gue sih, ini mau pemainnya sebagus apapun sih. Oh, Marco Cuma Verratti kayaknya masih cedera. juara sih masih bisa Ramos lah ini. Ramos belum sembuh-sembuh ya. nggak main-main nih, kayaknya gaji buta doang dia nih. Gaji buta doang. Tapi ini Lu udah ternyata tua, Mbappe beli. questionable loh, Wei. Tapi Bisa belum tentu lah, nggak itu main bisa, sih yang di itu sini bisa nih. lah, bisa Iya, itu nggak masalah. Yang menarik itu loh, kemarin Keylor Navas lumayan loh, mainnya bagus. Jadi kayaknya Navas mungkin di UCL, Donnarumma di Ligue 1 kali mungkin. Ya suka-sukanya Poch lah nanti. Messi bakal cetak gol nggak nih? Soalnya Enggak. transfer yang kemarin kan yang menarik itu Ronaldo balik ke United sama Messi ke PSG nih. Si Ronaldo 2 pertandingan udah cetak gol nih. Padahal udah kata orang pindah ke Liga Petani tapi masih belum kayaknya cetak gol. masih setengah hati kalau gue lihat mainnya. Jadi nggak kayak waktu di Barca atau di Argentina. Jadi kayak niat menangnya ya gitu-gitu aja. Yang bagus malah Ander Herrera kan, kita lihat beberapa pertandingan on fire terus tuh. Ya Messi is Messi lah tetap. Pasti nanti cepat atau lambat bakal gol lah. Sekali gol ntar biasanya langsung 5 atau 4 gitu nanti. Kerannya belum Terus terbuka aja. Gue lihat di sosial media nih banyak yang kayak nge-frame itu Messi itu nggak dibagi. Maksudnya kalau di Barca kan kayaknya dia itu tuh sentralnya tuh. Tapi kalau di PSG enggak, gimana nih? Apa Messi gimana ya bilangnya? Cocok gak sih sama taktik kayak gitu? Gimana? Ya kalau ngelihat Messi bermain di Barcelona itu memang dia menjadi pusat permainan. Semua bola harus ke dia. Dan tapi kalau di PSG sendiri bola itu cukup rata gitu loh, nggak ke dia. Bahkan masih lebih dominan ke sayap ya, kayak Neymar atau Mbappe kan suka pindah-pindah tuh di kanan di kiri. Jadi dia nggak akan megang bola terlalu banyak seperti di PSG ya. Tetapi kan kita nggak tahu nih, ada Argentina connection kan. Kemarin kan juga bisa dilihat banyak pemain yang dimasukin. Bisa jadi kalau misalnya Mbappe nggak main ya, Icardi main, mungkin Messi akan bisa lebih baik megang bola ya. Kalau dia ditaruh di sisi kanan sembari inverted ke tengah gitu. Oke deh, dari pertandingan ini ada statistik yang menarik ini. Semenjak kata Sports Investment ngambil alih PSG, nggak ada tim yang ngalahin dia lebih banyak dibanding Lyon. Berarti ini bisa ada kemungkinan PSG kalah juga nih ya? Kalah enggak? Kan udah nggak ada Memphis. Kalah enggak? Iya Kebobolan iya. Ya bisa jadi, pasti nggak clean sheet lah. Iya. Kemarin di Champions kipernya siapa? Navas. Oh, dan masih nggak clean sheet juga kan? Iya. Iya. Donnarumma udah main yang di Liga Clermont. Sempat clean sheet. Oke deh, mungkin dari Ligue 1 yang paling menarik itu dulu kali ya. Selanjutnya kita bahas Bundesliga nih. Gimana Bayern lawan Bochum. Bilangnya gimana nih? VfL Bochum. Ya ini mah bakal pertandingan satu arah lah ini. Eksibisi training ini, sparring partner. Nanti ya siapa lagi ngegol kalau bukan Lewandowski. Lewandowski. Tapi menarik Wolfsburg ya nomor 1-nya.
menang 4 kali beruntun. Tunggu waktunya Walk, aja. Iya. ya Walkware Horse ya strikernya. Wake Workhouse ya, Belanda. Wake Horse. ya. Ya, tunggu waktunya aja. Yang menarik Belum juga Dortmund sih, terlepas yang pertama kalah dia mulai bangkit nih dan mulai subur. Lihat golnya sama tuh sama Bellingham sama Haaland ya lagi katanya iya, duet Bagus-bagus sih. Bellingham sama Haaland. dan dia main di home ya ketemu Union Berlin kan. Jadi Union Berlin. kayaknya sih kalau bisa ditonton juga sih itu. Karena menarik sih nonton Dortmund dengan manajer barunya. Marco Rose ya. Union Leipzig. Berlin belum pernah kalah sih. Iya, Leipzig yang tenggelam. Iya, Leipzig lawan tenggelam. Oke, itu Oke deh, aja. paling itu aja kayaknya ya. Ada yang mau? Oh, kemarin ada gue lihat intermezzo lagi nih. Lewandowski katanya diwawancara, lu perlu buktiin dia ke IPL, tapi dia jawabnya malah kenapa gue mesti buktiin dia ke IPL katanya. Gue lawan IPL setiap kali juga gue cetak gol katanya. Lawan tim-tim IPL katanya gue cetak gol, jadi nggak ada yang perlu gue buktikan lagi katanya. Dia padahal udah umur berapa tuh? 32, 33. Tapi kalau insting golnya ya. Pindah ya jangan IPL lah. Kemana Zu? Kemarin kan sempat ada isu-isu dia katanya dia mau pindah ya. Oke deh, paling minggu ini sekian dulu dari kita bertiga. Senin kita akan bahas pertandingan yang udah jalan pekan ini nih. Senin malam mungkin udah keluar videonya, tunggu aja video review dari kita ya. Oke, siap. Oke, sekian dulu ya. Selamat menikmati nih weekend liga pasti seru buat ditonton. Oke deh, sekian dari kita. Bye-bye. Bye. Bye.